Anda kembali di Anju Sore bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, arus lalu lintas menuju kawasan objek wisata Lembang, Bandung Barat dipadati kendaraan wisatawan. Sistem buka tutup diberlakukan polisi dengan mengutamakan arus kendaraan dari Bandung menuju ke Lembang. Seperti inilah kondisi kepadatan arus lalu lintas kendaraan wisatawan dari kota Bandung menuju jalur utama wisata Bandung Lembang di hari kedua libur panjang perayaan Isra Mi'raj. Arus lalu lintas kendaraan mulai kembali mengalami kepadatan dan antrean panjang. Kepadatan dan antrean panjang kendaraan ini mulai terlihat di sepanjang Jalan Setiabudi hingga kawasan Ledeng yang mencapai 2 km. Arus lalu lintas terpantau padat merayap yang didominasi kendaraan pribadi. Selain itu, bus-bus pariwisata juga mulai ramai melintasi jalur tersebut. Kepadatan disebabkan masih banyaknya wisatawan yang hendak menuju sejumlah objek wisata di kawasan Lembang untuk menghabiskan waktu libur. Untuk mengurai kepadatan, polisi mengutamakan arus lalu lintas dari kota Bandung menuju Lembang. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David Anyus melaporkan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita langsung bergabung dengan rekan Ismalia Medasari yang berada di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Kemudian ada rekan Hadisti Nur Arifah di kawasan Simpang Gadok, Puncak, Bogor, Jawa Barat. Dan ada Galih Wisma di Stasiun Tugu, Yogyakarta. Selamat sore rekan-rekan, kita menuju ke Ismalia Medasari dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Isma, apakah terjadi penumpukan di libur panjang akhir pekan ini? Ya, selamat sore Diandra dan juga pemirsa. Memang ternyata moda transportasi kereta api ini masih menjadi favorit bagi para pilihan warga. Dan saat ini saya berada di Stasiun Pasar Senen. Kalau ditanya apakah ada penumpang di Stasiun Pasar Senen, saat ini Stasiun Pasar Senen untuk jalur penumpang masih terbilang aman dan tidak terjadi penumpukan. Dan saya akan mengajak Diandra dan juga pemirsa untuk melihat bagaimana situasi di Stasiun Pasar Senen. Saat ini memang berdasarkan data Diandra terjadi lonjakan penumpang pada saat masa libur panjang ini, dan ada total sekitar 88.000 orang yang naik dari Stasiun Daob 1 Jakarta. Dan bisa dilihat di layar televisi Anda, ini memang sampai saat ini masih cukup lengang karena memang Diandra untuk kereta selanjutnya ini ada pada pukul 19.00 menuju ke Yogyakarta. Jadi mungkin memang saat ini para penumpang sedang menunggu kereta yang nantinya akan berangkat pada pukul 19.00. Dan dapat kami laporkan juga Diandra dan juga pemirsa, pada periode 15 Januari hingga 17 Januari ini dapat kami rincikan pada tanggal 15 Januari ini ada sekitar 15.000 penumpang yang naik dari Stasiun Pasar Senen, dan pada tanggal 16 Januari ini turun menjadi 13.000 penumpang yang naik dari Stasiun Pasar Senen, dan pada hari ini 17 Januari 2026 ada sekitar 6.000 lebih penumpang yang sudah naik dari Stasiun Pasar Senen. Dan tentunya data ini masih dinamis dan masih bisa terus meningkat karena kan memang ini merupakan libur panjang. Dan dapat kami laporkan untuk tingkat okupansi ini ada sekitar 40%, yang dimana ini kapasitas operasional ada sekitar 39.000 ketersediaan tempat duduk dan ada 77 keberangkatan kereta api perharinya, dan dirincikan 68 kereta api reguler dan 9 kereta api tambahan. Dan Diandra, himbau bagi para penumpang kereta api ini untuk tetap berhati-hati, tidak lupa dengan barang bawaannya agar tidak tertinggal di stasiun dan juga di kereta api, dan dihimbau untuk para penumpang untuk datang terlebih dahulu sebelum jam keberangkatan kereta. Kembali ke Anda, Diandra. Laporan Anda langsung dari Stasiun Pasar Senen. Dari Senen kita beralih ke kawasan Simpang Gadok, Puncak, Bogor. Di sana ada Hadisti. Hadisti, bagaimana kondisi arus lalu lintas di Gadok sore ini? Iya, Diandra dan juga pemirsa, untuk situasi lalu lintas di kawasan Gadok, Kabupaten Bogor pada sore hari ini terpantau ramai lancar. Namun pada saat ini tengah diterapkan sistem rekayasa lalu lintas one way atau satu arah dari arah Puncak menuju ke arah Jakarta. Karena pada sore ini peningkatan kendaraan ini yang terjadi justru dari arah Puncak ke arah Jakarta. Tampaknya pada Sabtu sore ini masyarakat yang sudah melakukan perjalanan liburan mereka pada hari
hari Jumat dan juga Sabtu pagi tadi, ternyata ini sudah mulai kembali menuju ke arah Jakarta, karena kalau kami pantau untuk mayoritas kendaraan yang turun dari arah Puncak menuju Jakarta ini didominasi oleh kendaraan pribadi dengan plat B, artinya ini merupakan kendaraan berasal dari wilayah Jakarta dan juga sekitarnya. Nah, memang untuk situasinya berbeda sore hari ini jika kita bandingkan pada siang tadi, yang mana kalau tadi siang mayoritas kendaraan berasal dari wilayah Jakarta menuju ke kawasan Puncak, dan tadi juga sudah diberlakukan one way atau satu arah dari arah sebaliknya, yakni dari arah Jakarta menuju ke kawasan Puncak karena tingginya volume kendaraan dari arah Jakarta tadi pagi dan juga siang. Namun pada sore hari ini kendaraan ramai atau volume kendaraan ini sudah mulai mengalami peningkatan dari arah Puncak menuju ke Jakarta. Nah, kalau berdasarkan data dari Satlantas Polres Bogor, untuk hari ini ada tercatat sebanyak 38.000 kendaraan yang keluar masuk gerbang tol Ciawi Bogor ini. Kalau pagi tadi didominasi oleh kendaraan dari Jakarta, namun sore ini ramai dari kawasan Puncak menuju Jakarta. Nah, kalau kita lihat juga di belakang saya, situasi lalu lintas memang ini terlihat kendaraan cukup melaju secara pelan dari arah Puncak menuju Jakarta ini, karena melihat kondisi jalan yang memang ini terlihat turunan, kemudian juga kondisi jalan yang basah lantaran hujan yang mengguyur kawasan ini sejak dari siang hingga sore hari ini. Dan kemudian juga untuk mengurai kemacetan atau mengantisipasi kepadatan, sistem rekayasa lalu lintas ini tidak hanya one way saja, namun juga diberlakukan ganjil genap yang rencananya ini akan full diberlakukan selama 3 hari sejak dari hari Jumat kemarin hingga hari Minggu 18 Januari besok. Namun ini sifatnya memang bergantian dengan one way, yang mana jika one way tengah diberlakukan artinya ganjil genap ini berhenti diberlakukan. Namun nanti jika kondisi lalu lintas ini sudah mulai normal dari kedua arah, barulah akan diberlakukan ganjil genap ini. Nah, ini tentu bisa menjadi perhatian bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan, karena jika nantinya ditemukan kendaraan yang tidak sesuai plat nomor kendaraannya dengan tanggal hari ini, maka akan diarahkan oleh petugas kepolisian yang bertugas di kawasan ini untuk putar arah atau putar balik atau dialihkan pada jalur alternatif lainnya. Kemudian juga tadi disampaikan oleh Satlantas Polres Bogor, selain di kawasan Simpang Gadok ini juga ada beberapa titik yang menjadi rawan kemacetan pada libur panjang atau akhir pekan ini, di mana selain Gadok juga titik kemacetan ini berpotensi terjadi pada Simpang Pasir Muncang, kemudian juga di Pasar Cisarua, lalu juga ada Simpang Megamendung dan juga di kawasan Taman Safari, karena titik-titik tersebut merupakan titik ramai dengan aktivitas publik, karena seperti pasar, lalu juga tempat wisata yang memang ini ramai dikunjungi pada akhir pekan ini. Dan tadi juga himbauan dari Satlantas Polres Bogor kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan ini yang pasti adalah untuk memastikan plat nomor kendaraan sesuai dengan tanggal keberangkatan, kemudian juga senantiasa untuk update informasi terkait sistem rekayasa lalu lintas one way yang dapat dimanfaatkan agar tidak terjebak dalam kemacetan. Demikian, Diandra. Baik, terima kasih Hadisti atas laporan Anda langsung dari kawasan Simpang Gadok. Dari Puncak Bogor kita beralih ke Yogyakarta. Di sana ada Galih Wisma. Galih, apakah ada lonjakan penumpang yang tiba di stasiun Tugu Yogyakarta? Baik, terima kasih Diandra. Pemirsa, selamat sore. Pada hari Sabtu sore hari ini saya berada di stasiun Tugu Kota Yogyakarta. Memang pada momen akhir pekan juga libur panjang peringatan 2026 ini, stasiun Tugu Yogyakarta mengalami peningkatan jumlah pelayanan penumpang. Ya, di mana pada hari Sabtu 17 Januari 2026 ini, stasiun Tugu Yogyakarta akan menerima atau akan memberangkatkan penumpang sebanyak 11.000 penumpang. Juga pada hari ini, stasiun Tugu Yogyakarta juga akan menerima kedatangan sebanyak 10.000 penumpang. Namun, angka kedatangan penumpang di stasiun Tugu Yogyakarta ini mengalami penurunan dibanding pada hari Jumat lalu. Di mana pada hari Jumat lalu, stasiun Tugu Yogyakarta menerima kedatangan sebanyak 15.000. Namun, sangat besar di momen libur panjang ini, pelayanan penumpang berangkat maupun tiba di stasiun Tugu Yogyakarta mengalami peningkatan sebanyak 26%. Di mana jika di hari-hari biasa ini stasiun Tugu Yogyakarta hanya melayani sebanyak kurang lebih 8.000. Terima kasih Galih Wisma atas laporan Anda langsung dari stasiun Tugu Yogyakarta. Sebelumnya ada Hadisti dari Simpang Gadok, Puncak Bogor, dan juga Ismalia dari stasiun Pasar Senen, Jakarta. Selamat sore rekan-rekan, selamat kembali bertugas.
Pemirsa, memasuki libur panjang Isra Mi'raj, Masjid Raya Al-Jabar di Kota Bandung, Jawa Barat ramai dipadati oleh ribuan wisatawan. Ribuan wisatawan meramaikan libur panjang dengan berwisata religi. Sejak Sabtu pagi, kawasan wisata religi Masjid Al-Jabar, Kota Bandung, Jawa Barat sudah ramai didatangi wisatawan. Mereka datang tidak hanya dari kawasan Jawa Barat, juga dari berbagai daerah lain. Di lokasi, wisatawan bisa menikmati keindahan masjid termegah se-Jawa Barat ini dengan bersuah foto. Selain itu, ada juga Museum Nabi Muhammad yang berada di bagian bawah area masjid. Di sini, wisatawan dapat melihat perjalanan Nabi Muhammad menyebarkan Islam hingga agama Islam masuk ke tanah Jawa Barat. Untuk mengetahui informasi terkini, kita langsung bergabung dengan rekan Ervan David yang berada di kawasan Masjid Al-Jabar, Bandung, Jawa Barat. Selamat sore, Ervan. Seperti apa suasana pengunjung menikmati wisata libur panjang akhir pekan di sana? Ya, selamat sore dan juga pemirsa. Memasuki hari kedua libur panjang Isra Mi'raj, ribuan wisatawan dari berbagai daerah terus memadati objek wisata religi Masjid Al-Jabar yang ada di kawasan Jalan Cimincrang, Kota Bandung, Jawa Barat. Dan Masjid Al-Jabar ini menjadi magnet wisatawan setiap kali libur panjang tiba di Kota Bandung, dan di mana banyak wisatawan bersuah foto dengan latar belakang Masjid Al-Jabar karena arsitekturnya yang sangat unik. Dan khusus untuk libur panjang Isra Mi'raj ini, pihak DKM mencatat ada 100.000 wisatawan yang datang hanya untuk berkunjung, untuk mengikuti kajian hingga berjalan-jalan di sekitar area pelataran masjid. Dan selain itu, Masjid Al-Jabar ini juga membuka sebuah museum, yaitu Museum Nabi Muhammad yang terletak di kawasan bawah masjid. Dan para wisatawan yang berkunjung ke museum tersebut akan disuguhkan sejarah Nabi Muhammad, mulai dari sejarah Nabi Muhammad hingga sejarah perjalanan Islam yang ada di Jawa Barat. Dan dari seluruh wisatawan yang datang untuk berkunjung ke Masjid Al-Jabar ini, pada sepanjang tahun 2025 kemarin, DKM Masjid Al-Jabar mencatat ada 5 juta kunjungan wisatawan yang berkunjung ke Masjid Al-Jabar. Dan mayoritas wisatawan yang berkunjung ke Kota Bandung ini sendiri berasal dari luar Kota Bandung, yaitu berasal dari luar Indonesia. Dan juga ada wisatawan internasional seperti dari negara Malaysia. Dan diprediksi untuk kepadatan wisatawan ini akan terus berlangsung hingga hari Minggu mendatang, mengingat hari Senin masyarakat sudah kembali beraktivitas. Demikian, Diandra. Baik, terima kasih Ervan David atas laporan Anda langsung dari Masjid Al-Jabar, Bandung. Selamat sore, selamat kembali bertugas.